Hai, Shalom dan salam dalam kasih Kristus. Saya berharap Anda semua sehat bersama dengan keluarga Anda dan juga rekan-rekan Anda. Pastikan Anda berada di rumah masing-masing pada saat ini. Hanya keluar bila perlu dan patuhilah arahan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan. Saya akan membuat devosi khas selang beberapa hari ini kepada semua jemaat BWCC dan juga DCC yang terkesan akibat COVID-19 yang sedang melanda negara kita dan juga seluruh dunia pada waktu ini. Kita semua sedia maklum bahwa impact dari penularan wabak ini sangat dahsyat sehingga memberi kesan pada seluruh aspek kehidupan manusia dari segi pendidikan, politik, ekonomi, sosial, bahkan dalam hal beragama. Saya ingatkan bahwa wabak ini sangat berbahaya. Jangan ambil mudah ya. Ini karena setiap hari kita menerima berita dan statistik berkaitan wabak ini. Di negara kita setakat ini lebih dari 1.700 orang telah dijangkiti. Lebih 20 orang daripadanya telah meninggal dunia. Manakala negara Italia telah mencatat jumlah kematian paling tinggi, yaitu menghampiri 8.000 orang. Jumlah orang yang dijangkiti di seluruh dunia hingga ke saat ini telah mencecah lebih daripada 500.000 orang dengan jumlah kematian menghampiri 20.000 orang. Melihat kepada statistik ini, sememangnya belum ada tanda-tanda penurunan penularan di peringkat global kecuali di negara Cina, di mana wabak ini dikatakan telah bermula. Jadi melihat kepada perkembangan ini, Perdana Menteri kita telah memaklumkan bahwa tempo Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP akan dilanjutkan sehingga ke 14 April. Ini berarti belum ada pertemuan boleh diadakan sehingga tempo tersebut selesai. Kita harus tetap berada di rumah, ya. Justru secara tidak langsung hal ini memberi kesan pada gereja karena gereja pada umumnya memperhatikan budaya sosial yang sangat akrab. Acara-acara gereja kebiasaannya dilakukan secara beramai-ramai atau berkumpulan. Namun kita bersyukur kepada kemajuan teknologi pada masa kini. Oleh karenanya, kita masih boleh meneruskan kegiatan-kegiatan gereja yang selama ini kita lakukan di bangunan-bangunan gereja, tetapi kali ini dilakukan secara online atau atas talian. Bagi saya tetap semangat. Saya tidak pernah berubah karena gereja bukannya bangunan, tetapi gereja terdiri daripada orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Tetap berapi. Kita tetap berapi. Kita tetap bersemangat. Bahkan lebih bersemangat. Karena melalui platform ini, kebenaran dapat disampaikan dengan lebih meluas. Sudah tidak ada tembok yang menghalang. Jadi hargailah peluang seperti ini agar setiap dari kita dapat menjadi saluran berkat dengan menjadi penyampai kabar baik yang efektif. Jadi apakah reaksi kita sebagai orang Kristen tatkala dunia sedang berhadapan dengan musibah yang begitu dahsyat ini? Ramai orang sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, panik, dan sebagainya. Setiap saat kita menerima berita yang membuat kita risau dan kadang-kadang tidak keruan. Nah, persoalan kita, bilakah wabak ini akan berakhir? Apakah ada vaksin? Apakah saya dan keluarga saya akan selamat?
Apakah dunia sudah tiba waktunya atau mau kiamat? Apakah Tuhan Yesus sudah mau datang? Dan sebagainya. Banyak lagi persoalan. Saudara-saudari kekasih di dalam Kristus, jadi apa yang penting kita sebagai orang Kristen, tetap orang yang percaya, kita ikut saja cakap Yesus. Contohnya, dalam Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Jadi ini berarti tidak ada sesiapa pun tahu, walaupun Tuhan ada menyatakan tanda-tandanya. Tetapi apa yang lebih penting bagi kita orang Kristen bukan untuk menegak bila hari Tuhan Yesus datang, melainkan selalu hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Yang Dia pesan kepada kita supaya selalu berjaga-jagalah dan bersiap sedia. Ya, mari kita baca dalam fasa yang sama, yaitu pada ayat yang ke-42 dan 44. Nah, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, tidak ada sesiapa pun yang tahu hari dan waktunya. Tuhan memang tidak mau kita tahu. Tetapi pesannya adalah walau apapun keadaan dunia hari ini, cara hidup kita, iman kita, penyembahan kita, kegiatan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan seluruh aspek kehidupan kita tidak harus menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ianya harus berpusat kepada Kristus selalu. Kenapa perlu berpusat kepada Kristus? Sekiranya sudah tiba waktunya. Andai wabak COVID-19, inilah waktunya. Andai ya, hanya sekadar andaian. Jadi orang yang hidupnya berpusat kepada Kristus sudah bersiap sedia. Dia sudah lama berjaga-jaga karena dia tahu firman Tuhan sudah lama berpesan mengenai keadaan dunia. Ini bukan sesuatu yang surprise. Cuma bagaimana kita meresponinya bila saat itu sudah datang. Seandainya kita berpusat kepada Kristus, kita tidak akan takut yang secara berlebih-lebihan. Karena kita ada pengharapan. Kita ada iman bahwa Yesus menjadi pelindung dan tembok pertahanan kita. Kata firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 4 hingga 6. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah saudara, jangan takut. Karena Tuhan akan menudungi engkau, melindungi engkau, dan menjadi perisai serta pagar tembok buat engkau dan keluarga engkau. Maka kita jangan takut walaupun setiap saat kita menerima berita-berita yang membuat kita gusar, panik, takut dan sebagainya. Apa yang perlu kita lakukan ialah teruskan momentum hidup kita di dalam kebenaran. Jadi mungkin selama ini Anda komplain tidak ada waktu untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Inilah waktunya. Ya. Mungkin selama ini Anda komplain tidak ada waktu doa dan puasa. Inilah waktunya.
Mungkin selama ini Anda komplain tidak ada waktu untuk pelayanan. Inilah waktunya. Jadi gunakan platform mediamu untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Mungkin selama ini Anda juga komplain tidak ada waktu untuk ikut kebaktian. Sibuk sekali. Saudara, inilah waktunya. Kebaktian itu sudah ada di tapak tangan Anda, handphone Anda, dan di depan screen monitor Anda. Ya, depan mata Anda. Ya, Tuhan mau kita berjaga-jaga dan bersiap sedia. Inilah kesempatan yang terbaik untuk mengubah cara hidup yang lebih baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, apapun musibah yang melanda saat ini maupun yang akan datang, kita semua tidak akan takut, khawatir, gusar, panik, dan sebagainya. Karena kita sudah berjaga-jaga dan bersiap sedia sejak dari mula-mula lagi. Tidak ada waktu yang disia-siakan. Setiap waktu itu sangat berharga. Dan setiap nyawa manusia itu jauh lebih berharga buat Tuhan Yesus. Yang mati di kayu salib. Demi untuk menyelamatkan seluruh umat manusia daripada kebinasaan. Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan pengharapan dunia. Dia berkuasa menyembuhkan segala jenis penyakit. Dia berkuasa mematahkan segala tipu daya iblis. Dia berkuasa mengampuni segala dosa kita. Karena dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Nah, beritakanlah kabar baik ini. Karena sempadan sudah dibuka seluas-luasnya untuk setiap daripada kita memberitakannya sampai ke ujung bumi sekalipun. Mereka perlu mendengar berita baik ini, saudara. Lebih baik kita sampaikan berita baik ini kepada mereka daripada setiap saat mereka menerima berita yang membuat mereka takut. Saya pasti usaha Anda akan diberkati oleh Tuhan. Dan melalui hidup Anda, ramai yang akan diselamatkan. Apakah Anda percaya? Saya percaya dengan potensi yang ada dengan saudara dan saudari. Semangat. Semangat buat Tuhan Yesus. Nah, sampai di sini dulu devosi khas yang ingin saya sampaikan pada kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di siaran devosi yang akan datang. Saya berdoa Anda semua selamat di dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Dan tetap semangat melayani Dia dimanapun Anda berada. Nah, sebelum berpisah, jangan lupa kebaktian atas talian atau online service kita yang akan diadakan pada hari Ahad ini, 29 Maret 2020 pukul 10 pagi di YouTube channel. Link akan diberi pada pukul 9.30 pagi. Anda boleh mengikuti pre-service kita pada masa tersebut. Nah, undanglah keluarga dan rekan-rekan Anda untuk mengikuti kebaktian kita. Jumpa Anda Ahad ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa dan bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Terlebih lagi di saat kami atau seluruh dunia mengalami musibah akibat daripada penularan wabah COVID-19. Kami berdoa Tuhan, dimanapun kami berkumpul di dalam kesatuan iman. Orang percaya, kami punya pengharapan, kami punya potensi untuk menjadi saluran berkat yang lebih berimpak lagi. Kami doakan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, COVID-19, coronavirus yang sedang menyerang umat manusia pada saat ini, kami perintahkan, kami ikat, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Tidak berkuasa lagi. Tidak mustahil. Dalam nama Yesus, penyakit ini dimatikan. Kami berdoa agar roh kematian dihapuskan. Kami berdoa agar Engkau membawa roh kehidupan, mujizat kepada kami Tuhan Yesus. Kami berdoa
untuk roh kehidupan mengalir pada saat ini pada setiap orang yang sedang menderita. Dan kami percaya keselamatan akan terjadi di merata-rata tempat. Engkau hadir di dalam cara Engkau yang dahsyat, luar biasa, indah dalam hidup setiap pribadi. Terlebih kami di sini Tuhan, kami berdoa untuk terus perlindungan daripada Engkau pada setiap waktu, setiap saat. Buat gerejamu, umatmu, buat keluarga kami, anak-anak kami, sahabat kami, orang tua kami, dan buat mereka yang kami kasih, dan buat mereka yang belum mengenal Engkau, kami doakan juga keselamatan terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami tetap bersyukur apapun yang berlaku di sekitar kami. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.